Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kasoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum kenal Ustadz Kasoto, bisa mengunjungi akun Instagram saya di @kasoto_solo. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang spesial, yaitu hubungan RI dengan negeri Belanda, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya bangsa Belanda adalah bangsa yang memiliki hubungan erat dengan sejarah bangsa Indonesia, yaitu entah itu penjajahan, perlawanan dan sebagainya, sampai masuk ke ranah budaya, mungkin nanti masuk ke ranah bahasa juga, nanti banyak interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Salah satunya bisa kita lihat di bahasa Indonesia ya. Banyak kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kalau kita cek di Wikipedia, di list of Dutch loan word in Indonesian, kita bisa lihat bagaimana penggunaan bahasa Belanda dalam kosakata bahasa Indonesia. Seperti kata andil ya, seperti itu, dan kata apotek juga tadi, bengkel juga, dan sebagainya. Secara singkat, kuasa bangsa Belanda di Nusantara. Ini kuasa bangsa Belanda, jadi orang-orang Belanda yang berusaha untuk menguasai Nusantara. Yang pertama dari 1603 sampai 1800, ya, VOC menguasai sebagian wilayah di Nusantara. Ini sudah kita pelajari juga di sejarah Indonesia. Jadi mereka cuma menguasai sebagian wilayah di Nusantara, tidak seluruhnya. Kemudian setelah VOC bubar, maka sebagian wilayah Nusantara tadi dikuasai oleh kerajaan Belanda, yang kita kenal sebagai wilayah Hindia Timur Belanda atau Hindia Belanda. Kalau ada Hindia Timur Belanda, berarti ada Hindia Barat Belanda ya. Jadi ada namanya, kalau kita Wikipedia, Dutch West India. Kita klik, maka akan muncul Netherlands Antilles atau India Timur Belanda, yaitu terletak di Amerika Tengah, di Laut Karibian ya. Kemudian di masa tersebut ada masa peralihan ya. Jadi di antara tahun 1800 sampai 1949 itu nggak cuma bangsa Belanda yang menguasai Nusantara, ada juga bangsa lain ya. Seperti 1800 sampai 1815 itu bangsa Prancis dan bangsa Inggris itu menguasai sebagian Nusantara. Juga tahun 1942 sampai 1945 itu Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya kita akan bahas hubungan RI Republik Indonesia dan Belanda dari tahun 1945 sampai sekarang. Ya, jadi ketika terjadi revolusi nasional di tahun 1945 sampai 1949, kita menyebutnya revolusi nasional ya, versi Republik Indonesia, atau Polisionale Actis, aksi polisi versi Belanda. Di mana pada tahun-tahun tersebut terjadi operasi bersiap, yaitu gerakan persekusi atau penyiksaan, pembantaian juga terhadap orang Belanda, orang keturunan Belanda, dan etnis lain ya, yang dianggap pendukung penjajahan, pendukung Belanda ya, yang dilakukan oleh laskar-laskar ya, Republik Indonesia. Kalian bisa lihat, cek di Wikipedia juga, ketik saja bersiap 1945. Ya, kalian juga bisa cek di Google gambar, bisa dicek ya, bagaimana kejadian-kejadian pada periode bersiap 1945 sampai 46. Bisa juga dibuka di tirto.id. Kita bisa baca-baca dulu. Ya, kalian bisa juga buka di Google, di YouTube, Historia Tarihi
channel saya. Jangan lupa men-subscribe-nya, karena subscribe insya Allah gratis ya. Kemudian bisa dicek di video yang berjudul periode bersiap ya, bisa diklik itu. Lalu nanti ada beberapa video mengenai jejak berdarah dari patriotisme Indonesia. Jadi ini adalah sisi kelam dari patriotisme Indonesia yang tidak diungkap dalam buku sejarah ya, karena alasan nasionalisme dan sebagainya. Peristiwa berikutnya yaitu terjadi di tahun 49 sampai 50, di mana Republik Indonesia Serikat atau United States of Indonesia bekerja sama dengan pemerintahan negeri Belanda ya. Jadi di dunia itu dulu ada United States of Indonesia, juga ada United States of America. Ya, bisa kita lihat di Wikipedia. Ini gambaran mengenai RIS yang pernah berdiri di Nusantara. Ya, di sini ada Kepulauan Indonesia. Jadi RI adalah satu dari sekian banyak negara-negara bagian di Republik Indonesia Serikat. Ya, ada Republik Indonesia, ada Republik Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, wah banyak banget ini ya. Oke, selanjutnya dari tahun 1950 sampai 1963 kita punya konflik dengan Belanda lagi, yaitu Belanda masih mempertahankan wilayah terakhir mereka, yaitu Papua ya, yang kita sebut sebagai Irian Jaya, oleh Belanda disebut Netherlands New Guinea, di mana Belanda masih mempertahankannya karena ada tambang emas di dalamnya. Ya, kita bisa cek di Wikipedia, Netherlands New Guinea ini adalah wilayah terakhir yang diperjuangkan oleh Belanda agar tidak jatuh ke wilayah Republik Indonesia. Ya, akhirnya pemerintah Republik Indonesia di tahun 60-an menggerakkan komando namanya Operasi Trikora, yaitu operasi militer untuk mendapatkan Papua. Setelah upaya diplomasi, lobby, politik dan sebagainya gagal, maka pemerintah Indonesia menempuh jalur militer, yaitu Operasi Militer Trikora. Di sini juga terlibat Uni Soviet banyak dalam hal persenjataan. Indonesia dibantu oleh Uni Soviet. Kita bisa cek sumber yang lain di Google, yaitu kita coba cek di tirto.id ya, sejarah pidato Trikora dan ambisi Bung Karno kuasai Papua. Ya, di sini kita bisa baca bahwasanya Bung Karno sangat-sangat ambisi untuk menguasai Papua, yaitu wilayah terakhir yang diperjuangkan oleh Belanda melalui Operasi Trikora. Apa sih itu Trikora? Ya, kita bisa baca di tirto.id. Jadi Trikora itu isinya gagalkan negara boneka Papua, yaitu negara buatannya Belanda. Kemudian yang kedua, kibarkan merah putih. Dan yang ketiga adalah mobilisasi umum. Jadi ini ada komando militer yang dicanangkan oleh Bung Karno untuk merebut Papua kembali ke wilayah Republik Indonesia. Melalui penentuan pendapat rakyat Papua di tahun 1969, akhirnya wilayah Papua bisa masuk ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini suasana penentuan pendapat rakyat Papua, di mana dihadiri oleh perwakilan dari PBB Belanda, Republik Indonesia, juga perwakilan dari
rakyat dari Papua. Meskipun Papua sudah masuk wilayah NKRI, masih ada gerakan-gerakan yang ingin melepaskan diri dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah gerakan Papua Merdeka. Bisa kita cek di Wikipedia. Mereka dapat dukungan juga dari negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Solomon, dan sebagainya. Dan mereka aktif sampai sekarang gerakan ini dan membuat kerusuhan di Papua dengan melakukan pembantaian ataupun pembunuhan terhadap warga sipil dan militer. Ya, kita bisa cek di Wikipedia seperti ini. Ya, ini adalah benderanya, yaitu bintang kejora. Pemimpinnya bernama Jacob Prai. Dalam sebuah video dokumentasi terlihat bendera Papua Merdeka, bintang kejora, berkibar bersama dengan bendera Belanda. Juga warga sipil Belanda mendukung gerakan Papua Merdeka. Selain itu juga Belanda mempersenjatai warga Papua untuk dijadikan tentara. Papua diperebutkan karena adanya potensi alam yang melimpah, salah satunya adalah tambang emas yang sekarang dikelola oleh Freeport McMoran. Kita bisa cek bahwasanya di tahun 60-an Freeport sudah menjadi incaran banyak negara. Karena itulah Belanda mempertahankannya dari wilayah Republik Indonesia. Seperti ini kita bisa cek di Wikipedia. Ya, ini adalah tambang emasnya yang terbesar di dunia. Juga tambang logam yang lain ya, yang melimpah juga di Papua. Setelah konflik, RI memperebutkan Papua dari Belanda, maka di tahun 1963 sampai 1971 terjadi perang dingin antara Republik Indonesia dengan negeri Belanda, yaitu pemutusan hubungan bilateral ya, hubungan politik, dagang dan sebagainya terputus. Tapi di tahun 71 mulai dibuka kembali hubungan persahabatan antara RI dengan Belanda. Ya. Hubungan persahabatan itu dalam dunia politik disebut sebagai normalisasi. Ada apa di tahun 1971? Kita bisa cek di YouTube, yaitu kunjungan Ratu Belanda, yaitu Ratu Juliana ke Jakarta. Ini adalah pertama kalinya dibukanya hubungan diplomasi antara RI dengan Belanda. Selain kunjungan kenegaraan, pemerintah Belanda juga melakukan permintaan maaf ya kepada bangsa Indonesia atas konflik yang terjadi di tahun 1945 sampai 1949. Ya, ini kita bisa cek di YouTube, bahasanya
bangsa Belanda juga turut empati kepada pemerintahan bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah yang terjadi di Maret ya 2020 kemarin, di mana Raja Willem Alexander, Raja Belanda yang sekarang, ke Indonesia untuk menyatakan permintaan maafnya atas konflik yang terjadi di masa Revolusi Nasional. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.